Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas seorang pahlawan Aceh yang kurang dikenal pada masa sekarang. Pada masa perang melawan Belanda, ia dan pasukannya seringkali mempecundangi pasukan Belanda, sehingga Belanda mendapat kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas tokoh ini. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita bahas bersama. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Pada masa perang dengan Belanda yang sudah meluas ke berbagai daerah, sehingga muncullah pejuang-pejuang Aceh yang gagah berani dalam mempertahankan sejengkal demi sejengkal tanah airnya dari musuh. Seperti yang banyak orang kenal misalnya, yaitu Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro, Panglima Polim, Cuk Nyak Din, Cuk Nyak Mutia, dan lain-lain. Namun banyak pahlawan Aceh yang belum dikenal oleh masyarakat luas, seperti Panglima Nyak Makam, Tengku Cik Ditunong, Tengku Cik Payabakung, Tengku di Barat, Raja Angkasa, Pang Nanggro, dan lain-lain. Di dalam pembahasan ini, kita akan berfokus pada salah satu pahlawan dari yang telah saya sebutkan tadi, yaitu perjuangan Pang Nanggro. Agresi pertama Belanda pada tanggal 5 April tahun 1873 ke Aceh yang mengalami kegagalan. Hal tersebut membuat dunia tercengang akan keunggulan Aceh terhadap Belanda pada masa-masa kemunduran bagi dunia timur. Berita kegagalan tersebut tidak hanya menggegerkan pemerintah Hindia Belanda di Batavia dan Den Haag, tetapi juga bangsa-bangsa lain di Eropa yang menyebabkan kritikan-kritikan keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Belanda setelah banyak menuai kritikan-kritikan dari dalam maupun dari luar pemerintahnya sendiri terhadap kegagalan yang mereka lakukan pada agresi pertamanya ke Aceh, membuat mereka sadar bahwa mereka harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk melakukan agresi keduanya. Bahkan untuk agresi keduanya ini, Belanda mengaktifkan pensiunan yang telah mengetahui banyak tentang Aceh, yaitu Jenderal Van Swieten, untuk memimpin agresi yang kedua dengan kekuatan 3 kali lebih besar dari yang pertama. Kepanikan dan kesibukan yang sedang terjadi di Den Haag dan Batavia di Aceh juga mengalami hal yang serupa, yaitu di Aceh sedang sibuk dengan menguburkan mayat-mayat korban pada agresi yang pertama yang baru saja selesai. Juga di pihak kerajaan maupun pemimpin-pemimpin rakyat semakin menggiatkan latihan-latihan kepada rakyatnya masing-masing, serta memperkuat benteng-benteng pertahanan guna untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Dalam agresi kedua yang dimulai pada tanggal 9 Desember tahun 1873, di pihak pejuang Aceh tidak mampu membendung kekuatan Belanda yang lebih unggul pada masa itu. Pada agresi kedua ini, pihak Belanda yang dipimpin oleh pensiunan yang diaktifkan kembali, yaitu Jenderal Van Swieten, dan dibantu oleh Mayor Jenderal Van Spijk, berhasil merebut dalam Istana Kerajaan Aceh Darussalam pada tanggal 24 Januari tahun 1874, walaupun mengakibatkan kerugian besar di pihak Belanda itu sendiri. Setelah Dalam jatuh, Belanda secara terus-menerus mengirim bala bantuan secara berangsur-angsur dari Batavia dan Padang. Dalam situasi yang demikian, Sultan beserta rombongan yang telah lebih dahulu mengungsi ke Lung Bata kemudian pindah ke Pagar Air. Setelah itu, rombongan berpindah lagi ke Montasi, kemudian ke Indrapuri, kemudian lagi yang terakhir adalah pindah lagi ke Kemala pada tahun 1884. Namun, suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri adalah sejak pertama kali Belanda mengeluarkan ultimatum perang terhadap Aceh hingga pada saat kedatangan Jepang, Belanda masih harus menghadapi situasi-situasi yang sangat mencekam. Setelah Aceh besar dapat dikuasai, kemudian Belanda berhasrat ingin menaklukkan daerah Uleh Balang di luar Aceh besar, kerana Belanda menyadari arti pentingnya daerah Uleh Balang sebagai sumber kekuatan perlawanan rakyat Aceh. Sejak tahun 1874, Belanda mulai mencoba menyerang Pidi, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Pang Nanggro yang dulunya adalah
salah seorang panglima perang dalam pasukan Tengku Cik Ditulung yang telah bergerilya melakukan perlawanan terhadap Belanda di wilayah Kerto, Aceh Utara. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Tengku Cik Ditulung, Cuk Nyak Mutia, Tengku bin Pirak, Tengku Cik Payabakung sangat menggusarkan Belanda di Aceh Utara. Belanda sangat banyak menderita kerugian-kerugian, baik moral maupun fisik, yang diakibatkan oleh perang yang tiada henti-hentinya yang digencarkan oleh pihak Aceh. Setelah Tengku Cik Ditulung selaku pemimpin perang meninggal, maka muncullah Panangro sebagai pemimpin perjuangan yang baru melanjutkan perjuangan Tengku Cik Ditulung. Perlawanan Panangro ini juga sangat banyak mengakibatkan Belanda mendapat kerugian-kerugian. Belanda menganggap dengan munculnya Panangro sebagai pemimpin perjuangan rakyat adalah sebagai awal dari berakhirnya pendudukan Belanda di Aceh Utara. Mereka menganggap ini adalah pukulan berat bagi mereka. Zengraf dalam bukunya mencatat bahawa Panangro saat ini berada dalam keadaan yang sangat mobile. Ia selalu menang dalam setiap pertempuran. Ini suatu hal yang sangat tidak mengenakan bagi kita. Kesuksesan yang pertama Panangro ialah sewaktu ia menyergap Bipak yang mengawal pekerja-pekerja kereta api pada tanggal 6 Mei tahun 1907. Dengan pasukannya yang terdiri dari 20 orang, ia berhasil memukul pasukan Belanda dengan menewaskan 2 orang dan 4 luka-luka. Pada saat itu, pasukan Panangro juga berhasil merampas 10 pucuk senapan dengan 750 butir peluru, ditambah lagi sebuah senapan berburu dan sebuah karabin Winchester. Terdapat hal menarik dan unik saat Panangro berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Mereka selalu mengadakan kenduri semeriah-meriahnya setelah berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Setelah sukses di pertempuran pertama, pada tanggal 15 Juni tahun 1907, Panangro dan pasukannya yang berjumlah 20 orang menuju ke sebuah bipak di kedai bawang Idi. Tindakannya ini memberi kesan betapa cepat ia melakukan pergerakan. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Panangro berhasil menewaskan 1 orang, 8 orang luka-luka, dan merampas 1 pucuk senapan pihak Belanda. Kemenangan baru ini menyebabkan tersiarnya nama Panangro keluar batas di daerahnya. Di daerah Lok Sekun, Kerto dan sekitarnya merupakan daerah yang sangat aktif berperang. Kampung-kampung dan sawah menjadi kosong. Kemudian ratusan pria pergi ke gunung-gunung. Zengraf juga mencatat, menurut laporan resmi Belanda, Kerto, Lok Sekun, Pasir dan sekitarnya sudah berdiri di pinggir jurang pemberontakan umum. Perjuangan kita yang selama ini 10 tahun kini hilang lenyap sama sekali, dan hari-hari itu merupakan sangat-sangat bahagia bagi Cut Mutia yang melihat seluruh Kerto dalam keadaan bergejolak dan kacau balau. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang salah dalam pembahasan saya, silakan komen di bawah, dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.